Saya sungguh terkejut ya bahwa saya ada laporan atau pengaduan masyarakat di Dumas Barreskrim Polri yang menyatakan bahwa saya diadukan melakukan pelecehan seksual verbal. Ingat ya, seksual verbal. Ya. Dan inilah yang terus-menerus di framing sedemikian rupa bahwa padahal itu baru Dumas ya, pengaduan masyarakat, maka kan diklarifikasi dan sebagainya. Sekali lagi itu adalah pengaduan saya dikatakan sebagai pelecehan seksual verbal. Memang saya tidak pernah bersentuhan secara fisik setetes pun. Saya tidak pernah menyentuh rambutnya, sehelai rambutnya, kukunya, pipinya, hidungnya, apalagi sekejur tubuhnya. Tapi kan di framing sedemikian rupa seolah-olah saya melakukan pelecehan seksual. Sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah bersentuhan apapun dengan orang ini secara fisik yang bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Setelah kita cek apa yang diadukan itu ternyata adalah sebuah komunikasi di tahun 2022 yang lalu. 1 tahun lebih yang lalu. Kalau tidak salah kurang lebih di bulan Maret tahun 2022. Dan waktu itu dalam suasana bercanda-bercandaan. Kenapa demikian? Karena si pelapor ini adalah udah kayak adik saya, orang ini sesama Nasdem, kebetulan bahkan satu dapil dengan saya. Bahkan kita saling support mensupport. Ingat ya, saling support mensupport dengan berbagai kegiatan yang kita saling mensupport. Ada suasana yang kita bercandaan, maka muncullah itu saya WA karena waktu ketika handphonenya putus, saya sudah sampai rumah, wifi kurang ini, maka saya WA-WA-an. Itulah muncul kalimat yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual verbal. Tapi itu toh sekali lagi, saya tidak mempublish itu kemana-mana, itu berupa chat kita berdua. Itu ingat, tahun 2022 kurang lebih bulan Maret. Sedangkan pelaporan konon atau pengaduan adalah tanggal 10 April yang lalu. Artinya ada waktu 1 tahun lebih. Inilah kejadian. Saya tidak nyangka ini adik saya ini ya mungkin entah khilaf entah apa dan sebagainya. Saya juga tidak berpretensi apapun. Entah apa yang terjadi mengadukan saya. Saya mohon maaf mengukur tentang tingkat persahabatan, persaudaraan kok jadi tipis begitu. Padahal lagi-lagi kalau memang ada sesuatu kita bisa diskusikan orang ini sesama partai. Tapi lagi-lagi yang harus dipertegas karena sudah di framing, saya tahu yang framing. Semuanya ini tidak lepas dari juga persoalan politik akhirnya. Karena ini bagaimanapun ini adalah tahun politik, ada pilpres dan sebagainya. Tapi jelas ada upaya mendramatisasi sedemikian rupa. Bahkan ada namanya tempo palsu segala, saya kira semuanya tahu. Catat ya urusan ini. Saya yang akan memimpin langsung untuk mengejar mereka nanti. Karena betapapun hebatnya teknologi mereka, kita tahu siapa-siapa di balik. Sekali lagi kita kembali kepada materinya. Materinya sekali lagi ini dalam suasana dan awal yang bercanda-bercanda. Bahkan sekali lagi kalau toh itu dikatakan sebagai pelecehan seksual verbal, itu bisa diukur lah apakah itu berupa pelecehan. Tetapi sekali lagi saya menyerahkan ke aparat hukum karena sudah berupa Dumas pengaduan masyarakat. Jadi itulah yang akan kita lakukan, menunggu apa yang proses hukum, kita menghormati setinggi-tingginya proses hukum, bahkan juga melaporkan ke MKD kan begitu. Jadi itulah yang kita tunggu proses selanjutnya. Yang saya pertegas, sekali lagi saya pertegas, saya tidak pernah bersentuhan, saya tidak pernah menyenggol apapun, mau rambut, mau tangan, mau apa, tidak pernah sekalipun. Tetapi di framing sedemikian rupa. Sekali lagi yang memframing akan saya kejar sampai kapanpun. Pak Sugeng ini dari Nasdem terakhir mendorong Pak Sugeng untuk memenuhi panggilan klarifikasi. Oh iya pasti, nggak usah didorong pun. Saya secara pribadi yang taat hukum pasti dong, itu wajib hukumnya. Jangan dipertentangkan seolah Nasdem mendorong, tidak. Itu adalah kewajiban seluruh warga negara. Kalau ada proses-proses hukum harus kita taati. Baik di Barreskrim ataupun MKD. Dimanapun harus dong. Itu kewajiban sebagai warga negara. MKD, mau di Barreskrim, dimanapun. Klarifikasi atau apapun pertanyaan atau apapun. Dan saya berkeyakinan, catat ya, jangan dulu ini. Bahwa ingat, inilah.
Saya tidak pernah melakukan sentuhan apapun. Jangan di framing ya, seolah-olah Sugeng Suparwoto Ketua Komisi 7 diadukan melakukan pelecehan seksual. Pada pelecehan seksual verbal yang konteksnya juga perlu diuji. Kan begitu? Apa yang dimaksud, apa betul memenuhi kriteria atau memenuhi dan sebagainya. Tapi biarkanlah ini proses hukum yang itu Sudah dijadwalkan belum Pak Sugeng? belum Menerima jadwalnya? belum menerima. Di MKD Jadwal belum juga? belum ya. Jadi Kalau gitu bentuk sekali. kata-kata yang disebutkannya waktu itu konteksnya atau bentuk verbalnya seperti apa? Nah saya sih kan menduga-duga, kan kita nggak bisa juga apa sih sebetulnya yang disebut pelecehan seksual verbal itu apa? Menduga-duga katanya dalam dialognya itu saya mempertanyakan, dia kebetulan mau ketemu saya bilang, tapi ada pengantara ketika sebelum sampai rumah itu ada diskusi melalui telepon. Sebelum sampai rumah maka handphonenya tidak bagus, maka saya WA-WA-an, maka dia mau ketemu saya bilang saya sudah di rumah, kalau mau ketemu ya silahkan saja di rumah, kan begitu. Dia menyatakan dia juga sudah di rumah. Saya tanya lagi ngapain, lagi mandi. Itulah yang dikatakan ini, tapi dalam suasana yang juga bercanda-bercandaan. Saya bilang foto dong. Itulah sampai di situ. Ingat ya, itu bulan Februari akhir atau awal Maret tahun 2022. Yang saya tahu, saya dengar katanya itu yang diadukan. Kan semuanya sudah hilang nih, chat ini dan sebagainya. Nah itulah, sampai di situ saja. Ini lantas proses semuanya berjalan baik. Mohon maaf ya, kita saling mensupport. Saya masih mensupport beliau persoalan-persoalan karena juga dia pengurus dari ketua DPD Cilacap, di mana kita ini kan sebetulnya satu dapil ketika pileg yang lalu. Saya nomor 1 di situ, dia nomor 2, dan ketika pileg ya saya yang jadi. Itulah bentuk apresiasi kita dalam berpartai itu begitu. Suara yang signifikan menyumbang, maka kita tanda kutip kita openi lah. Tapi bahwa di bulan April 1 tahun lebih sudah lewat, itu muncullah pengaduan itu. Itulah saya hanya bisa menilai kok setipis itu rasa persaudaraan dan seterusnya komitmen yang ada. Pak Sugeng tadi menyatakan bahwa ini juga kemungkinan kayaknya ada terkait dengan tahun politik. Ya. Nah, tapi ini kan terjadi di internal Partai Nasdem sendiri. Siapa bilang? Sama ini. Kita tahu antara kalangan internal. Oh, walau bisa lah, itu kita nggak boleh mengandai-andai. Yang saya tahu semua internal kita solid kok, nggak ada itu persoalan itu. Bahwa kita dengar triggernya kenapa dia mengadukan saya, padahal sudah selang sekian waktu. Saya tidak mau mengandai-andai, mau internal mau eksternal. Yang jelas adalah aduan itu dan baru bentuk dalam klarifikasi tanggal 14 yang akan datang, maka dilampirkan juga undangan kan gitu untuk. Nah, dan kita dengar ya, kita dengar. Karena kan juga saya mencari tahu. Katanya bukan si pelapor itu, katakan bukan AMI itu yang mengundang, konon demikian. Yang jelas upaya untuk memperbesar ini menjadi sebuah berita yang luar biasa besar dengan framing yang jelas gitu. Saya kira ini semua bisa dirasakan. Jadi itu saya sekali lagi menghimbau. Nah, setidaknya menjadi pelajaran buat kita semuanya. Kapanpun kita nggak boleh bercanda lah, itu aja yang menjadi hikmah. Apa mau tanya? Pak Sugeng tadi tanggal 14 itu dijadwalkan apa Pak? Itu kan pemanggilan klarifikasi pihak yang mengadukan oleh Barus. Mereka, iya si siapa pelapornya itu namanya Ami Amalia kan gitu, tanggal 14. Tapi lantas panggilan klarifikasi ini ingat belum LP loh, belum laporan polisi ini, baru aduan masyarakat Dumas. Lantas diklarifikasi itu tanggal 14, bukan BAP. Dumas lantas diklarifikasi. Nah, di undangan klarifikasi itu ternyata ditunggangi itu dengan undangan press conference yang luar biasa, di mana di sini akan dijelaskan pelecehan seksual oleh anggota ketua Komisi 7 dan seterusnya. Kita sadar betul ada yang memframing, dan mohon maaf kita juga dengan dibantu oleh seluruh ahli-ahli IT sudah men-track semuanya dari mana undangan itu, bahkan bikin meme dan sebagainya. Betul, ini tahun politik, kita hanya menghimbau. Kenapa? Itu bahaya yang kayak begitu itu. Ini bayangkan keluarga saya juga terguncang. Betul terguncang dengan itu. Padahal sekali lagi, saya tidak pernah menyentuh sehelai rambut pun.
Jangankan kok apa pelecehan dalam pengertian ini, pelecehan dalam pengertian komunikasi biasa. Pen di situ dan waktu itu tidak ada keberatan apa-apa. Ingat 1 tahun yang lewat sudah. Nah itulah ceritanya. Tapi Oke? Pak Sugeng, apakah sudah ada upaya untuk menghubungi si pelapor dan menyelesaikan ini Wah, secara saya tidak berpretensi itu. Kalau saya lebih pendekatan kepada apa yang dilaporkan, mari secara hukum kita selesaikan. Barangkali ada yang melakukan itu karena apa? Ini sudah menyangkut juga partai kan akhirnya. Ya, kita menghargai. Saya tidak tahu, tapi pihak saya itu tidak berupaya atau komunikasi dan sebagainya. Karena ini sudah menyangkut wilayah partai, sudah barang tentu karena saya juga sudah melaporkan surat partai. Saya pun nggak ngeh kalau ini menjadi masalah besar. Saya selama 3 hari di dapil, saya di Cilacap, saya di Banyumas, ngupek-ngupek di desa dan sebagainya. Karena beberapa program yang memang kita harus kerjakan di sana. Jadi begitu sampai Jakarta ternyata, waduh kok kayak begini dan sebagainya. Mohon maaf ya, kita juga duduk dengan tim dan sebagainya. Ya ampun, ternyata upaya-upayanya begini dan sebagainya. Sekali lagi kita semua serahkan kepada aparat hukum dalam hal ini karena Dumas ya pengaduan masyarakat, maka besok itu tanggal 14 pihak pelapor akan melakukan klarifikasi. Kan begitu? Nah, kita tunggu. Katanya sekaligus mau press conference. Ya silakan kita tunggu. Nah, itulah. Jadi terima kasih kawan-kawan. Yang penting kawan-kawan mohon bijak, wise dalam hal mengangkat apa dan sebagainya. Karena sekali lagi kita sama-sama juga menjaga moral, etik dan sebagainya. Saya tidak melakukan pelecehan sebagaimana disampaikan. Yang dituduhkan, ingat ya, namanya dituduhkan itu kan belum juga memenuhi unsur kan begitu. Ada proses lain, apakah ini dilakukan dan yang pasti adalah saya tidak menyebarkan itu. Gitu. Ini adalah chat-chat secara individual saja. Saya kira semuanya ada juga kaidah-kaidah hukum. Bisa dilaporkan kapan dan sebagainya, apakah masuk wilayah delik dan sebagainya. Tapi intinya saya dengan sangat-sangat respect kepada aparat hukum, tetap kita berdasarkan hukum saja. Saya kira itu ya, cukup ya. Cukup. Terima kasih. Oke. Nasdem soal pertemuan antara Itu Demokrat tuh. Pak,